Raja Tentara Bayaran. Bab 247. Tidak. Mendengar bahwa mereka akan bertarung sampai mati, Qiu Teichi segera berbicara untuk menghentikan mereka. Shen Lian memiliki perintah perlindungan khusus padanya. Bahkan jika kamu berkompetisi dalam seni bela diri, nyawamu tidak akan dirugikan. Duel boleh saja, tapi pertarungan sampai mati jelas tidak boleh. Setelah berteriak, Qiu Teichi segera keluar dari kelas khusus. Setelah berbicara, Qiu Teichi melihat ke arah Matsushima Hirata, jelas ingin dia berbicara. Qiu Teichi adalah anggota kelas khusus, artinya dia adalah anggota Masato Miyamoto. Kalau begitu ayo berkompetisi, Hideo, sampai poin tercapai. Meski tahu putranya merasa tidak nyaman, Matsushima Hirata tidak punya pilihan. Bagi Matsushima Hirata, ada baiknya tetap menjaga nama putranya. Faktanya, Matsushima Hirata melakukan ini bukan karena kepengecutan. Siapa di antara pendekar yang bisa berlatih seni bela diri hingga alam transformasi spiritual yang bukan orang yang bertekad? Bukankah karena keluarga Songdao kamu dimanipulasi di mana-mana? Menanggung nasib seluruh keluarga, Matsushima Hirata tidak bisa hanya peduli pada dirinya sendiri. Ayah! Hideo Matsushima berteriak kepada ayahnya dengan berlinang air mata. Jelas sekali, pada saat ini, Hideo Matsushima sedang putus asa. Hideo! Ambil tanggung jawab seperti laki-laki dan jangan mengecewakanku. Matsushima Hirata menekan bahu putranya dan mengatakan sesuatu yang berarti, akhirnya membuat Matsushima Hideo yang emosional menutup mulutnya. Yah, saya tidak perlu bicara lebih banyak tentang aturan kompetisi. Kedua belah pihak bertanggung jawab atas cedera. Jika ada kematian, masing-masing akan menanggung akibatnya. Jadi, mari kita mulai. Ito Kawazuki sedang tidak mood untuk berbicara terlalu banyak, jadi dia meminta Matsushima Hirata dan Qiu Teichi untuk turun dari ring. Kompetisi ini diprakarsai oleh Shen Lian. Hal-hal yang disepakati adalah keputusan Sweet White. Jika Shen Lian menang, hidup dan matinya akan dikendalikan oleh Shen Lian. Yang kalah tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah Anda keberatan? Ketika hanya Shen Lian dan Matsushima Hideo yang tersisa di atas ring, Ito Kawazuki mulai mengkonfirmasi taruhan kunci dari kompetisi ini, semua isinya ditulis oleh Shen Lian dalam surat tantangan mengetahui isinya. Tidak ada perselisihan. Shen Lian berbicara, sementara Matsushima Hideo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kesepian. Mengenai Sweet White, Hideo Matsushima sudah banyak memikirkannya selama ini, Hideo Matsushima memang serius untuk menyukainya, namun karena dia yang menyebabkan keadaan hari ini, Hideo Matsushima hanya merasa menyesal. Hideo Matsushima yang paling dia sukai adalah dirinya sendiri. Bagi seorang wanita, dia harus menjadi orang yang tidak berguna di masa depan. Tentu saja dia tidak bisa menerima hal semacam ini. Tapi percuma kalau dipikir-pikir sekarang. Nasib Matsushima Hideo yang sudah berdiri di atas ring sudah diatur dengan jelas. Akhir yang diharapkan dari menjadi seorang cacat tidak bisa diubah oleh kemampuan Matsushima Hideo. Setelah gong dibunyikan, pertempuran pertama Shen Lian di negara kepulauan dimulai. Seperti yang diharapkan semua orang, Matsushima Hideo, yang hanya berada di tahap tengah pelatihan energi internal, tidak memiliki peluang untuk menang di tangan Shen Lian. Dia terkena Shen Lian di beberapa titik akupuntur besar dan menderita luka ringan. Hideo Matsushima, akui saja kekalahan. Kamu tidak mampu membunuhku, dan aku tidak bisa membunuhmu. Tidak perlu terus bertarung. Setelah dua gerakan, Shen Lian kehilangan minat pada Hideo Matsushima. Setelah melawan terlalu banyak pria sombong seperti Ito Kawazuki dari Dugu Busan, Shen Lian benar-benar meremehkan Matsushima Hideo di depannya lebih biasa, dan ilmu pedang keluarga Matsushima tidak memiliki kekuatan sama sekali di tangannya, sama sekali tidak mampu membangkitkan mood bertarung Shen Lian. Tapi Hideo Matsushima sepertinya mengabaikan nasihat Shen Lian. Sosoknya, yang sudah terhuyung karena luka ringan, tiba-tiba berdiri tegak. Tangannya yang awalnya lemah mengepalkan gagang pisaunya lagi, jelas berniat menyerang Shen Lian. Wan menyerang. Hah? Petik 2. Shen Lian sedikit terkejut melihat perubahan Matsushima Hideo, karena orang ini sepertinya tiba-tiba berubah. Faktanya, tidak ada yang tahu bahwa ketika Shen Lian membuka mulutnya untuk berbicara, Hideo Matsushima menggigit pil yang ada di mulutnya. Efek dari pil binatang yang terjebak tiba-tiba mulai berlaku, tubuh perasaan itu telah hilang, dan keterampilannya semakin meningkat. Melihat momentum Matsushima Hideo meningkat dari tahap tengah latihan tubuh ke tahap akhir latihan tubuh, ekspresi kecewa Shen Lian yang awalnya berubah dan dia tidak lagi merasa menganggapnya serius. Shen Lian secara alami tidak akan menganggap perubahan seperti itu sebagai ilusi. Matsushima Hideo di depannya memang menjadi lebih kuat.
Adapun metode mana yang dia gunakan, Shen Lian tidak tahu, dan dia tidak perlu tahu. Dia memiliki semuanya. Tidak bisa dikatakan bahwa orang lain tidak memiliki teknik rahasia untuk meningkatkan skill mereka dalam waktu singkat, tapi ada yang salah dengan situasi Matsushima Hideo. Secara logika, Matsushima Hideo, yang kilometernya meningkat pesat, seharusnya memiliki nafas yang lebih panjang dan peningkatan kekuatan spiritual saat ini. Tapi apa yang dilihat Shen Lian jelas tidak demikian. Matsushima Hideo saat ini terengah-engah, dan matanya seperti itu semakin merah. Keadaan ini mengingatkan Shen Lian pada mata-mata negara pulau yang dia temui di Tiongkok. Ketika momentum Matsushima Hideo mencapai titik ekstrim, serangan yang diharapkan datang. Melihat Matsushima Hideo bergegas ke arahnya, Shen Lian tiba-tiba mendapat ilusi. Dia merasa bahwa orang yang berlari ke arahnya masih Matsushima. Sebaliknya, dia adalah binatang yang kejam dan kejam. Namun sayang sekali monster ini cukup ganas, namun kekuatannya sedikit kurang. Hideo Matsushima yang meminum pil monster yang terperangkap, hanya saja kekuatannya telah mencapai level tahap akhir pemurnian tubuh, namun kekuatan ini belum cukup. Bagi Shen Lian, masih tidak menimbulkan banyak ancaman. Dengan mudah menghindari serangan Matsushima Hideo, Shen Lian bahkan mampu menggunakan ringannya Yulongbu untuk memukulnya 2 kali. Pada saat ini, Hideo Matsushima memiliki sedikit gaya Shen Lian dalam menukar cedera dengan cedera. Dia tidak pernah menolak tinju Shen Lian dan tidak membelanya. Dia terus mengejar Shen Lian dengan kekuatan ofensif yang tak henti-hentinya, menyebabkan Shen Lian harus bertarung. Dia terbang kembali dan menghindari jangkauan serangan Matsushima Hideo. Adegan saat ini membuat para pejuang negara pulau di gym cemas. Semua orang dapat melihat bahwa meskipun Matsushima Hideo memukul dengan keras, dia hanya menggaruk permukaan, dan semua kekuatannya tidak berguna melawan Shen Lian, belum lagi kerusakan yang ditimbulkan, dia juga menghabiskan banyak energi. Namun, yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah banyak pejuang yang awalnya memandang rendah Matsushima Hideo diam-diam mengubah pandangan mereka saat ini. Meski performa Matsushima Hideo masih kurang bagus, namun permainannya yang nekat tanpa mempedulikan rasa sakit membuat orang tak bisa bergosip. Melihat Shen Lian mundur, Matsushima Hideo datang lagi, namun kali ini Shen Lian tidak berniat menyerah lagi dan memutuskan untuk menerima serangan Hideo Matsushima secara langsung. Bab 248. Senjata yang ada di tangan Matsushima Hideo hanyalah benda biasa, tidak sebanding dengan senjata ajaib Ito Kawazuki bernama Kikuichi Mononori. Kekuatan internalnya beberapa kali lebih tinggi dari Matsushima Hideo karena kekuatan pemurniannya. Tidak sulit untuk mengambil pedang dengan tubuhnya. Dengan tebasan pisaunya, Shen Lian penuh dengan momentum. Dia meninju pedang Matsushima Hideo secara langsung dengan pukulan lurus. Di hadapan semua orang, Shen Lian tiba-tiba menyela senjata Hideo Matsushima, menyebabkan para prajurit yang hadir menarik napas dalam-dalam. Shen Lian tidak lemah, ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua pejuang negara kepulauan. Dengan gelar pemimpin generasi muda Tiongkok, dia telah mengalahkan sebagian besar pejuang di sini, tetapi siapa yang mengira Shen Lian bisa begitu kuat? Bukan hal yang aneh bagi orang-orang di bawah alam pemurnian Qi dan berubah menjadi dewa menggunakan tubuh mereka untuk memaksakan pedang, tapi ini pertama kalinya saya mendengar seseorang yang bisa langsung menghancurkan senjatanya tanpa menghindari ujungnya. Setelah mematahkan senjata di tangan Matsushima Hideo, kekuatan tinju Shen Lian terus berlanjut dan terus menyerang, mengenai dahi Matsushima Hideo langsung. Ini bukan karena Shen Lian bersikap agresif, tetapi karena dia benar-benar tidak ingin pertarungan terus menemui jalan buntu. Pukulan Shen Lian sudah lemah, dan itu tidak lebih dari sebuah pukulan untuk menjatuhkan Matsushima Hideo. Meskipun dia tampaknya telah kehilangan rasa sakitnya, Matsushima Hideo tetaplah tubuh yang berdaging dan berdarah. Dengan akumulasi luka akibat serangan terus-menerus Shen Lian, sangat mudah bagi Shen Lian untuk menerima pukulan muak membunuh Matsushima Hideo. Jika memungkinkan, tentu saja dia ingin Hideo Matsushima dan Blood Spider mengubur Lao Wu dan Lao Liu dengan nyawa mereka, tetapi di arena ini, Shen Lian tidak bisa membunuhnya. Setelah dahi ditinju oleh Shen Lian, tubuh Matsushima Hideo bergetar, dan senyuman tiba-tiba muncul di bibirnya. Melihat ekspresinya, Shen Lian menghela nafas dalam hati, berpikir bahwa anak ini masih bisa tertawa. Dengan senjatanya yang patah, dia pada dasarnya tidak berdaya di depan Shen Lian. Pukulan tadi tidak bisa menjatuhkannya. Apakah kamu begitu bahagia setelah satu pukulan lagi? Shen Lian sekali lagi mengumpulkan energi dan kekuatan tinjunya, bersiap untuk meningkatkan kekuatannya, dan memukul Hideo Matsushima, tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Matsushima Hideo, yang entah kenapa masih senang dipukuli,
tiba-tiba matanya memerah, sedikit terhuyung, dan jatuh tepat di depan Shen Lian. Melihat adegan ini, Shen Lian tiba-tiba merasa sedikit familiar. Dia ingat bahwa dia pernah menghadapi situasi seperti ini selama kompetisi seni bela diri Loyanmen terakhir. Jika hidup Anda tidak cukup kuat, apakah lawan Anda akan kurang beruntung? Sementara Shen Lian bingung, Ito Kawazuki, seorang notaris, melangkah maju dan membungkuk untuk memeriksa cedera Matsushima Hideo. Mati. Itogawa Yue memeriksa napas Matsushima Hideo, merasakan denyut nadinya, dan menggunakan metode unik seorang pejuang untuk memastikan bahwa Matsushima Hideo memang mati sebelum membuat kesimpulan. Mati. Untuk sementara waktu, para pejuang negara kepulauan banyak berbicara, dan Matsushima Hirata terbang langsung ke ring dan secara pribadi memeriksa cedera Matsushima Hideo. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa mati? Hideo, jangan menakuti aku. Setelah buru-buru memeriksa kondisi fisik putranya, Matsushima Hirata bergumam cemas. Mungkinkah itu kematian palsu? Saat suasana sedang kacau, beberapa tokoh seni bela diri yang tenang dari negara kepulauan mulai bertanya. Karena popularitas ninjutsu di negara kepulauan, tidak jarang memalsukan kematian sendiri. Situasi Matsushima Hideo adalah upaya untuk melarikan diri dari kenyataan yang gagal, dan dengan sengaja menyebabkan mati suri. Brengsek. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa itu kematian palsu? Ketika Matsushima Hirata mendengar perkataan pria itu, dia langsung menjadi marah, dia menunjuk langsung ke hidungnya dan mengutuk. Wajah prajurit itu memerah dan dia tidak bisa berkata-kata. Matsushima Hirata juga memurnikan energi dan menjadi dewa level ini berani menyinggung siapapun. Ini bukan kematian palsu, ini kematian yang pasti. Ito Kawazuki masih memiliki nada bersemangat tinggi, tetapi setelah mengatakan ini, matanya tanpa sadar mengarah ke Shen Lian. Sekarang, segalanya menjadi menarik. Mendengar bahwa Ito Kawazuki terbukti benar-benar mati, penonton pun heboh sejenak. Para pejuang negara kepulauan itu menunjuk ke arah Shen Lian dan meludah sambil berkata apa saja, namun Matsushima Hirata terdiam. Sebagai seorang pejuang di alam pemurnian Ki dan berubah menjadi dewa, Matsushima Hirata adalah satu-satunya yang mengetahui kebenaran. Tinju Shen Lian sebelumnya tidak cukup kuat untuk membunuh Matsushima Hideo tinju. Pil binatang yang terjebak. Ini adalah sebuah konspirasi, dan konspirasi ini sangat terang-terangan. Miyamoto dengan jelas mengatakan bahwa pil yang diberikannya hanya akan membuatnya menjadi orang yang tidak berguna, namun kini, dia langsung meninggal. Hal ini membuat Matsushima Hirata merasa sangat tidak nyaman. Saya terdiam. Matsushima Hirata, anakmu dipukuli sampai mati, apa yang kamu lakukan? Berdiri di sana tertegun. Bunuh dia secepatnya untuk membalaskan dendam anakmu. Dalam keadaan linglung, Matsushima Hirata sepertinya mendengar suara-suara desakan satu demi satu. Suara-suara tersebut seperti duri tajam yang menusuk hati Matsushima Hirata. Matsushima Hideo tidak dibunuh oleh Shen Lian. Hanya Matsushima Hirata yang dapat membuktikan hal ini. Bahkan jika dia membunuh Shen Lian sekarang, Matsushima Hideo tetap mati secara tidak adil, tetapi Matsushima Hirata tidak dapat mengatakan yang sebenarnya karena memakan pil binatang yang terperangkap. Semua orang hanya akan menyalahkannya, tapi dia bahkan tidak lagi memiliki kesempatan untuk membunuh Shen Lian. Shen Lian, ada kasus pembunuhan, silakan ikut dengan saya. Mendengar teriakan para prajurit di tempat kejadian, Chiyo Teichi mengerutkan keningnya. Tugasnya saat ini adalah melindungi keselamatan Shen Lian, dan dia tidak boleh membiarkan siapapun terluka sama sekali. Untungnya, Matsushima Hirata tampaknya sedang berduka dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan, sehingga memberi waktu kepada Chiyo Teichi untuk bereaksi. Aku tidak membunuhnya. Shen Lian mengangkat kepalanya dan melirik Chiyo Zenichi, dan berbicara. Shen Lian yang berbicara tidak ingin membuktikan apapun kepada Chiyo Zenichi, juga tidak ingin kembali ke kelas khusus bersamanya. Situasi saat ini tidak dapat dikendalikan oleh Shen Lian hanya dengan 2 atau 3 kata. Shen Lian juga tidak dapat berhenti pergi ke kelas khusus hanya dengan mengatakan bahwa dia tidak membunuh siapapun. Sejujurnya, kematian Matsushima Hideo mungkin merupakan sesuatu yang dapat dia bawa bagi Shen Lian. Musuh ini adalah masalah terbesar. Ikut denganku. Chiyo Zenyi mengangguk ke arah Shen Lian dan meninggalkan gimnasium yang bersemangat dengan bantuan anggota tim. Bersambung.